Nah, singkat cerita, sekarang kita akan belajar sedikit ganti dari anak-anaknya. Saudara, bagaimana jadi anak seperti anak panah di tangan pahlawan, saudara. Iya, yang pertama saya ingin ingatkan kita sekali lagi, orang tua dan anak adalah anugerah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, orang tua dan anak adalah anugerah Tuhan, saudara. Itu anugerah. Orang tua ada yang ingin punya anak lama, kadang-kadang sulit sekali kalau tidak diberkati oleh Tuhan. Sampai berjuang ini dan itu, sekian tahun semua diperjuangkan. Habis banyak waktu, banyak tenaga, banyak harta, berjuang untuk dapatkan anak. Orang bisa dapat, itu anugerah daripada Tuhan. Itu sesuatu yang berharga, yang dari Tuhan. Maka harus dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, diperjuangkan dengan baik, saudara. Demikian juga dengan anak. Saudara tahu, orang tua adalah ya anugerah dari Tuhan. Saudara, kita dapat anugerah yang luar biasa sekali. Kalau saya perhatikan, saudara, sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Setiap anak, saudara, kalau mau lahir di dalam dunia, nggak langsung dari surga. Ya, turun jadi manusia, pasti dilahirkan dalam satu rumah tangga. Sehingga ada orang tua yang bisa memelihara dia, yang bisa mendidik dia, yang bisa merawat dia, yang bisa membantu memperjuangkan dia. Sehingga anak-anak itu nantinya bisa sukses. Sekali lagi saya ingatkan pada saudara, anak adalah anugerah berkat Tuhan yang berharga. Pelihara dengan baik, perjuangkan dengan baik, didiklah dengan baik, supportlah dengan baik sampai dia berhasil. Maka engkau berkenan di hatinya Tuhan. Sampai masa tuamu, Tuhan berkata, aku gendong engkau, aku pelihara engkau, aku rawat engkau. Luar biasa. Tapi anak juga sama, saudara. Orang tua itu anugerah. Kalau saudara dilahirkan di dunia nggak punya orang tua, wah sudah nggak ada yang merawat saudara. Sejak dari lahir sudah mungkin ya bisa mati kalau nggak ada orang tua yang merawat saudara. Ya diuntung ada orang tua sejak lahir, sejak dari kandungan lah sudah ada orang tua yang merawat saudara. Saat lahir ada orang tua yang merawat, luar biasa sekali saudara. Oh ada yang selain memelihara, oh setiap hari berjuang bisa memberikan makan, saudara. Terus sampai dewasa, sekolah, oh orang tua memperjuangkan biaya sekolahnya, saudara. Dan semuanya, saudara. Kadang-kadang modalnya, kadang ini dan itu. Sampai orang tua itu enggak hitung-hitungan. Ya orang tua yang baik enggak pernah hitung-hitungan kepada anak-anaknya. Rela korbankan banyak hal. Ibu melahirkan kadang rela pertaruhkan nyawanya sendiri. Saudara. Lalu setelah lahir saudara perhatikan orang tua. Biasanya kadang-kadang sudah rela lah. Kalau enggak cukup makan dia enggak makan asal anaknya bisa makan. Orang tua seringkali rela saudara. Oh dia harus hemat sehematnya supaya anaknya bisa makan lebih baik. Supaya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Supaya anak-anaknya kelak bisa sukses. Oh itu anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan untuk hidupmu. Ada orang yang diberi beban oleh Tuhan. Ada orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai engkau. Sungguh-sungguh rela berkorban bagimu. Sejak dari kandungan sampai lahirnya. Waktu bayi sampai kanak-kanak, remaja, sampai pemuda-pemudi, sampai dewasa. Engkau sukses. Semua saudara tidak luput dari anugerah Tuhan yang dicurahkan melalui orang tuamu. Saudara. Sekali lagi anak-anak orang tua adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada saudara. Tanpa orang tua, saudara sulit sekali untuk hidup dalam dunia. Banyak menderitanya. Saudara bisa lihat banyak orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya.
akhirnya sulit sekali. Kadang-kadang ya mau tidak mau harus dirawat kakek neneknya. Dan kakek neneknya kadang-kadang sudah tua, juga sulit sekali. Ada yang tidak punya kemampuan juga. Ya, kadang-kadang mau tidak mau, ya terus ini dan itu. Ya, untung kalau masih ada kakek nenek yang memelihara. Untung kalau sudah masih bisa masuk panti asuhan. Masih ada yang merawat. Tapi di dunia kita bisa lihat banyak anak-anak yatim piatu. Kasihan sekali hidup mereka. Untuk hidupnya, ya untuk makannya, untuk sandang pangannya, untuk tempat tinggalnya. Apalagi sekolah, kadang-kadang nggak bisa sekolah. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak, hargai, sadari orang tuamu itu anugerah yang daripada Tuhan. Syukuri diberi orang tuamu. Anak itu kadang-kadang keliru sekali, saudara. Orang tua berbuat baik banyak, gak diingat-ingat. Tapi orang tua lakukan satu kesalahan sedikit saja, diingat-ingat terus. Gini, saudara. Nah, jangan, saudara ingat orang tua itu sudah dipakai Tuhan berkorban banyak untuk hidupmu. Ya, justru ingat-ingat pengorbanan orang tua. Supaya saudara bisa menghargai orang tua. Supaya saudara bisa, saudara mengucap syukur pada Tuhan untuk orang tua saudara. Sebab karena orang tua saudara, sekali lagi, ada yang memelihara, ada yang merawat, ada yang mendidik, ada yang rela berkorban memperjuangkan saudara. Hargai, hormati, syukur pada Tuhan. Sekali. Dan sekali lagi, jangan orang tua salah, diingat-ingat terus kesalahannya. Gak cocok dengan hatimu, lalu terus gak suka dengan orang tua. Jangan, saudara. Iya, saya dengar satu kesaksian yang saya ingat baik sekali. Ya dulu sering saya saksikan. Satu kali ada seorang anak, saudara. Ya, yang namanya anak kadang-kadang dengan orang tuanya, saudara, bisa beda dan macam-macam. Dia dimarahin oleh orang tuanya, saudara. Dia ditegur oleh orang tuanya. Dia juga ikut marah sampai bertengkar, saudara. Lalu singkatnya akhirnya anak-anaknya sudah dia tinggalkan rumah, saudara. Dengan marah, dengan emosi. Orang tua, ayah, ibu seperti marah-marah. Dan akhirnya tinggalkan rumah. Setelah dia tinggalkan rumah, saudara, sampai sore, sampai malam dia bingung. Waktu emosi sudah nggak mikir makannya gimana, tidurnya gimana, nggak mikir. Marah kok sudah ikut marahnya saja. Oh, tinggalkan rumah saja. Saudara sampai malam juga bingung. Akhirnya terpaksa tidur di depan emper rumah orang lain. Gitu, saudara. Di depan rumah. Terpaksa tidur. Ya saudara, di emper rumah gitu. Pagi-pagi bangun, dia merasa ada bau. Dekat situ ada orang bawa jualan soto, saudara. Dia bangun, dia rasakan bau soto, perutnya sudah minta makan, saudara. Tapi yang namanya emosi sudah tidak ingat lagi tentang apalagi bawa uang. Dia lapar, ya ingin makan, ada sotonya, tapi nggak punya uang, nggak bisa beli. Ya, dia hanya bisa merenung. Sementara dia lihat orang beli soto, makan, senang, saudara. Dia sedang merenung hidupnya. Tiba-tiba, ya, bapak penjual soto itu tanya, enak, kamu ingin soto ya? Lalu anak itu bilang, ya, tapi aku nggak punya uang. Jadi bapak itu karena ya lihat anak itu terus, lihat orang yang makan soto, dia tahu ini butuh. Lalu ditanya, kamu lapar ya? Kamu ingin soto ya? Dia bilang, iya, tapi aku nggak punya uangnya. Singkat cerita, lalu bapak soto itu sudah membawa satu mangkok soto, diberikan oleh pada dia, makan, sudah, enggak apa-apa, enggak punya uang, enggak apa-apa. Ya, makan ini satu soto untukmu, gratis.